Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuraini Nahmawati. Sekarang saya akan menerangkan masalah privasi ya. Oke, privasi itu apa di sini? Jadi kita di sini tidak membahas privasi yang kemana-mana, tapi kita membahas privasi terkait dengan teknologi informasi. Kalau kita berbicara privasi menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan privasi adalah kebebasan keleluasaan pribadi. Nah ini dalam artian kalau kita membahas privasi terkait informasi, menurut Roger Clark disebutkan bahwa privasi itu adalah kombinasi dari dua hal. Yang pertama, privasi komunikasi dan privasi data. Apa itu privasi komunikasi? Bagaimana kemampuan kita supaya apa yang kita eh, komunikasikan dengan orang itu tidak dapat disadap atau dipantau oleh orang lain. Sedangkan privasi data, bagaimana kita punya hak penuh terhadap data pribadi kita sehingga orang tidak menyalahgunakan data yang kita miliki. Nah, itu ya. Jadi kita berusaha membatasi hal-hal pribadi kita supaya tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Itu privasi data. Nah, menurut Undang-Undang ITE yang terkait dengan pribadi, jadi sebenarnya Indonesia sampai sekarang tuh belum punya perlindungan data pribadi. Nah, kemarin kabarnya November 2020. Nah, sekarang ini sudah ada RUU PDP tapi tidak tahu kapan disahkan, kapan selesai. Kalau berita sih November ini harusnya 2020, tapi kenyataannya sampai sekarang belum. Nah, kalau di Undang-Undang ITE yang terkait dengan data pribadi itu ada di pasal 26 ya. Jadi penyalahgunaan menyangkut data pribadi harus persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian di pasal 27 ayat 1. Nah, ini yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik ya, memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nah, ini pasal 27 ayat 1. Kemudian di pasal 29 ya, di sini disebutkan bahwa barang siapa sengaja memanfaatkan teknologi informasi mengganggu privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Nah, itu jadi misalkan kita uh, membuka data teman, misalkan ada data HP teman kita sampai NIK-nya sampai ini terganggu, nah itu kita melanggar pasal 29. Nah, selanjutnya ini ada di PP 71. Nah, kemudian sebelumnya ada PP 82 tapi ini sudah diganti oleh PP 71 tahun 2019 tahun lalu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PP PSTE, tapi sekarang sudah ini ya. Jadi kalau kita melihat di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 ya. Nah, di PP 71 tahun 2019 itu terutama di pasal 14 ya terkait dengan data pribadi diperjelas di sini. Jadi pada saat pengumpulan data pribadi secara terbatas secara hukum, pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan tujuannya, pemrosesan data pribadi harus menjamin hak pemilik, pemrosesan data pribadi itu harus akurat, menggunakan tidak menyesatkan, ya, menggunakan algoritma yang mutakhir dapat dipertanggungjawabkan, kemudian juga melindungi keamanan pribadi dari kehilangan, dan pemrosesan itu harus diberitahukan tujuannya apa. Jadi harus ada istilahnya pada saat Anda menuliskan, mengumpulkan data pribadi dan proses itu harus diberitahu ini tujuannya buat apa. Sampai di sini pemusnahannya itu seperti apa. Itu harus dijelaskan ya, pasal 14. Kemudian di sini ada kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik tersebut untuk melakukan pendaftaran. Jadi sekarang itu harus terdaftar ya. Kalau untuk penyelenggara SIM elektronik ya disebut pasal 2 apa itu di sini yang diwajibkan, yaitu adalah yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan perdagangan atau jasa. Ini marketplace atau e-commerce. Bahkan kalau sekarang kalau sudah terkait dengan keuangan ya harus terdaftar juga di OJK. Kemudian menyediakan, mengelola layanan transaksi keuangan, e-wallet, digital payment gateway itu ya harus terdaftar. Pengiriman materi muatan digital berbayar jaringan. Nah, ini misalkan contohnya di sini Netflix, Spotify gitu ya, itu harus terdaftar. Menyediakan, mengoperasikan layanan komunikasi yang tidak terbatas seperti ini ya, WhatsApp group, Facebook, WhatsApp, Twitter itu harus terdaftar. Layanan mesin pencari itu juga harus terdaftar. Pemrosesan data pribadi ini terkait dengan aktivitas transaksi elektronik ya, misalnya cloud computing. Jadi di sini harus terdaftar. Jadi
hati-hati ya, kalau Anda tidak terdaftar, Anda bisa terkena pasal ini diwajibkan. Kemudian, nah, masalah penempatan data. Jadi penempatan data yang terkait dengan data pribadi ya terutama itu yang harus dilindungi ada di PP 71 juga disebutkan bahwa di pasal 17 pusat data center dan pusat pemulihan bencana itu harus ada di wilayah negara Indonesia. Ya, jadi ini, jadi harus ada di wilayah negara Indonesia. Jadi tidak boleh sembarangan kita menaruh data di luar Indonesia. Jadi yang kita harus membedakan data mana yang harus di Indonesia dan harus di luar Indonesia, itu ya. Kemudian ini ya terkait data pribadi itu apa sih sebenarnya ya? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan terutama data pribadi itu data perseorangan yang disimpan, dirawat dan seterusnya. Dan di pasal 84 ini lebih diperjelas lagi ada nomor KK, NIK, tanggal bulan tahun lahir, keterangan cacat, NIK ibu kandung, NIK ayah dan beberapa catatan resmi lainnya. Ini di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ya, jadi disebutkan. Bahkan di sini yang diperjelas lagi di pasal 84 Undang-Undang 24 Nomor 2013 ditambahkan selain itu semua ada masalah cacat fisik ya. Sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya merupakan F seorang. Jadi ditambahkan lagi ininya. Kemudian menurut ya tadi kan kita sudah berbicara bahwa privasi itu ada dua, privasi data dan privasi komunikasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang privasi komunikasi. Kalau kita lihat kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 36 tahun 99. Nah, di pasal 40 kita dilarang melakukan penyadapan yang disalurkan dengan telekom dalam bentuk apapun. Jadi ini dilarang keras. Jadi ini hati-hati. Kemudian di pasal 41 masalah fasilitas ya, jadi perekaman menggunakan fasilitas ini. Jadi ini mungkin bisa ini ya masih kasusnya guru baik ya. Beliau melakukan perekaman ya ketika kepala sekolah ini melakukan pelecehan. Jadi Bu Titi, nah itu berbahaya. Jadi aslinya dia korban, akhirnya dia bisa dituntut ya dengan pasal-pasal ini. Kemudian di pasal 42 disebutkan lebih jelas siapa sih jadi provider itu wajib merahasiakannya, kecuali kalau ada permasalahan di sana yang terkait hukum. Nah, ini harus ada permintaan tertulis oleh Jaksa Agung atau Kapolri dan penyidik pidana tertentu. Jadi misalkan KPK ingin memberikan HP koruptor, nah itu dia bisa ke sini ya. Jadi ini di pasal di Undang-Undang Nomor 36 ini ada exception pengecualian. Nah, kemudian di pasal 71 tahun 2019 yang termasuk perlindungan data pribadi itu di mana saja. Jadi dia itu mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisa, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan. Jadi Anda menampilkan itu seperti apa, itu dilindungi. Sampai penghapusnya itu dilindungi semua di pasal 14 ayat 2. Jadi kita harus bertanya kapan data ini bisa dimusnahkan. Itu ada aturannya semua. Jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan hapus, nggak sembarangan ini termasuk kita menampilkannya itu seperti apa ya, misalkan kita ingin bikin dashboard apa itu ada aturannya di sana ya. Nah, hak pribadi atau privacy itu seorang itu disebut dengan derogable rights. Apa itu maksudnya? Jadi meskipun itu merupakan hak pribadi kita itu dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Tadi contohnya kalau misalkan koruptor, nah itu berarti haknya dia komunikasinya itu bisa ini kan dikurangi, misalkan dia bisa disadap gitu ya. Jadi itu ada ketentuan di sana. Jadi nggak ini hak pribadi kamu nggak boleh begini kan. Itu ada ketentuan di sana. Nah, sekarang kita bicara tentang sering ya ini ya private and versus personal information. Apa itu gitu ya? Yang dimaksud dengan private information itu jika kita untuk mendapatkan informasi itu kita butuh effort gitu. Jadi nggak sembarangan orang ngasih tahu gitu. Jadi misalkan bagi dong passwordmu gitu, itu kan nggak semua orang langsung ngasih gitu ya, beda gitu ya. Jadi contohnya apa, seperti dikatakan tadi ada password, PIN ATM, credit card gitu ya, nama perawan ibu kandung, riwayat penyakit kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang disebut dengan personal information itu hal-hal yang lebih umum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kenalan sama orang, kita namanya siapa, kamu hobinya apa, nah kayak gitu itu
personal information kamu suka makan apa. Jadi istilahnya bukanlah sebuah rahasia gitu ya. Kemudian di sini ada terkait consumer profiling ya. Ini sekarang ya era big data, sekarang semua serba online di sana. Jadi orang bisa mengidentifikasi karakteristik dan kebiasaan konsumen sehingga dia bisa tahu aku ini enaknya jualan apa gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk iklan sebenarnya, untuk pemasaran. Oh, dia lihat oh konsumen ini sukanya makan ini, konsumen model begini sukanya ini. Nah, ini. Nah, biasanya bagaimana mereka mendapatkan consumer profiling tersebut? Biasanya mereka melakukan ini ya, kita misalnya disuruh daftar-daftar apa, kemudian kita disuruh ngisi survei kayak gitu, ngisi formulir. Nah, kadang orang juga pakai cookies gitu ya. Cookies itu tujuannya dia biar tahu ini dia ini kemana aja nih, suka mengunjungi apa aja. Atau kan ketahuan dia misalkan dia Google search terkait misalkan terkait hal-hal terkait laptop misalnya, nanti ditawarin tentang laptop gitu ya. Kemudian juga menganalisa nih browsing gitu ya, kemudian nih jadi melakukan tracking gitu ya. Jadi tidak selalu secara langsung dengan registrasi atau survei gitu, dia juga bisa melihat dari situ. Jadi ini hati-hati ya, kadang-kadang kita enable yes, accept gitu ya kalau cookies gitu. Kemudian juga di sini mengumpulkan informasi dari yang bukan web, biasanya dari kartu kredit, Anda gesek di mana aja, atau sekarang digital payment Anda nge-tap di mana aja, kayak gitu. Menjawab survei telepon kayaknya udah jarang ya, kayak gini, pesan melalui email. Nah ini yang ini. Nah ini kita harus hati-hati kalau kita melihat dari pasal 71 tadi dan Undang-Undang ITE, nah ini kita tidak boleh istilahnya menjual data tersebut ke pihak ketiga. Jadi ini pelanggaran privasi. Nah, kemudian adalah workplace monitoring. Jadi workplace monitoring itu tindakan perusahaan untuk memantau karyawannya. Dia ini benar-benar kerja apa enggak sih sebenarnya? Apakah niat gitu ya kerjanya. Nah, di sini dilihat pemantauannya itu dengan cara apa? Nah, misalkan dia merekam, jadi misalkan dia lihat dari proxy-nya. Tahu kan proxy ya, proxy kalau kita internetan keluar kan biasanya pakai proxy, ininya jalurnya ke proxy. Kemudian dia merekam videonya atau sekarang kalau di era WFH ini orang disuruh nyarain geolocation biar tahu saya posisinya di mana gitu. Bener nggak saya posisinya di Surabaya atau mungkin saya posisinya lagi di Bali atau di Hawaii. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada advanced surveillance technology. Ya, ini juga ya. Jadi ini teknologi untuk pengintaian yang cukup canggih ya. Kalau sekarang semua berbasis satelit untuk mengetahui lokasi fisik seorang. Jadi lokasinya di mana. Ini ada macam-macam, ada kamera surveillance, ada physical event data recorder, dan stalking apps. Apa ini semua? Kalau kamera surveillance, Anda sudah tahu bahwa sekarang CCTV ada di mana-mana, bahkan dengan CCTV orang kita bisa ketahuan misalkan melanggar lampu merah gitu ya. Jadi ini kamera surveillance. Jadi tapi sayangnya kalau di Indonesia saya baru menjumpai itu peraturan-peraturannya baru terkait dengan posisi lokasi dari CCTV. Jadi CCTV harus ada di ruang publik. That's it. Tanpa melihat bagaimana data pribadi itu yang harus dijaga. Ya. Kemudian ada physical event data recorder. Nah ini sebenarnya ini sensor gitu ya dimasukkan dalam kendaraan gitu biar tahu kalau misalkan terjadi kecelakaan nih masalahnya apa nih? Apakah remnya blong ataukah dia nggak pakai sabuk pengaman atau bagaimana atau terlalu ngebut kayak gitu ya. Itu. Ini mirip dengan black box di pesawat. Kemudian ada stalking apps gitu ya. Saya kira hampir semua sekarang aplikasi kita harus hati-hati, kita lihat permissionnya, bagaimana data-data pribadi kita dikirimkan. Itu kita ya jadi kalau pernah saya menjumpai itu kita mendapatkan your phone is not your phones gitu ya. Jadi maksudnya HP kita itu sebenarnya bukan milik kita karena data kita tuh dikirim kemana-mana ya. Oke. Kemudian data breach ya. Data breach-nya ada pelanggaran di mana data kita yang sensitif itu dicuri karena kecerobohan dari PSE itu atau penyelenggara SIM elektronik gitu ya karena tidak melakukan keamanan terhadap data yang kita punya gitu ya. Itu ya. Jadi mungkin kasus yang terkenal itu mungkin kebocoran data di Tokopedia, kemudian ada Panama Papers. Jadi Panama Papers itu menyebarkan data-data orang yang tidak membayar pajak ya. Jadi kekayaan orang-orang yang tidak membayar pajak, bagaimana mereka menghindari pajak. Termasuk di sini yang cukup fenomenal adalah Cambridge Analytica Facebook. Ya, jadi ini yang
si Cambridge ini bikin kayak semacam permainan survei atau polling atau bagaimana sehingga dia bisa mengakses profil dari user tuh. Jadi dia ini merupakan apa ya, konsultan politik tapi untuk data, jadi data di sosmed. Nah, selanjutnya adalah electron discovery. Jadi apa sih sebenarnya electron discovery ini adalah merupakan ini ya, pengumpulan dan penyusunan produksi informasi. Jadi untuk proses tindakan pidana atau perdata. Mungkin kayak contohnya itu paling gampang itu kasus misalkan yang terkenal itu Presiden ini ya Clinton yang menelusuri pesannya sekretarisnya ini perselingkuhannya bagaimana, itu masuk electronic discovery. Atau mungkin banyak lah ya, ini terkait dengan digital forensik. Jadi istilahnya bagaimana kita menemukan data-data itu secara online, menyelidiki sehingga untuk bisa jadi bukti hukum. Ya. Kemudian ada financial data. Jadi di sini sebenarnya sudah diatur ya financial data ini. Ya. Jadi ini ada di pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ya. Termasuk di sini OJK ya, ada aturan dari OJK. Jadi perlindungan ini, jadi yang apa yang harus dilindungi. Jadi semua data ini harus dijaga kerahasiaannya. Jadi jangan sampai kayak kemarin peristiwa Maybank ya, sampai kok bisa kepala banknya bisa menyimpan semua ini ya, apa namanya, data terkait dengan nasabah tersebut. Ini juga harus hati-hati. Nah, kemudian ada ini health information gitu ya. Kenapa kok juga termasuk data pribadi di sini? Khawatirnya memang bisa jadi ini ya, apa namanya, promo kamu sukanya sakit ini, jadi dia dilihat dari rekam mediknya sakit ini, oh berarti coba ditawari asuransi ini atau ditawari obat ini gitu, oh coba kamu pakai obat ini. Nah makanya di pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa rahasia kondisi kesehatan seorang itu harus dijaga gitu ya, baik oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah masalah privasi data anak. Nah ini ya, jadi seringkali data anak itu tidak dilindungi gitu ya, sehingga mereka menjadi serangan, bisa jadi predator atau jadi target pelecehan atau penculikan bisa jadi. Jadi kadang orang tua tidak tahu gitu ya, melakukan parenting di sini, jadi menyebarluaskan, oh misalkan, oh anakku sekolah di sini, anakku begini-begini gitu. Jadi itu khawatir gitu ya. Jadi oh udah tahu ini nama anaknya ini di sini dia sukanya kegiatannya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia perlindungan data anak itu belum ada, tapi kita bisa lihat dari COPA karena kebetulan COPA ini dipakai oleh hukum-hukum di layanan-layanan seperti Facebook, iPhone, Google ya. Jadi mereka mengarah ke sini karena saya lihat semua media sosial pun menggunakan pakai orang luar ya. Jadi mereka menggunakan tunduk pada aturan COPA ini. Jadi walaupun belum diratifikasi di hukum Indonesia. Jadi dia menerapkan ya, jadi di COPA ini bahwa pembatasan anak usia di atas 30 tahun yang boleh daftar. Jadi anak-anak di bawah 13 tahun itu tidak boleh melakukan pendaftaran. Jadi misalkan yang saya jumpai jika dia di bawah 13 tahun, maka biasanya akun orang tuanya juga ikut gitu ya. Jadi seperti di Google juga gitu. Jadi akun orang tuanya ikut mendampingi anak tersebut. Jadi tidak bisa dia bikin akun sendiri gitu. Kemudian electronic surveillance, jadi hukum yang menangani terkait pemerintah ditambahkan pada undang-undang baru. Jadi tentang pengawasan elektronik ya, kayak CCTV itu ada di terbaru. Kemudian fair information practice, apa ini? Maksudnya adalah bagaimana ya. Jadi ini sebenarnya related dengan PP 71 tadi ya, yang pasal 14 gitu ya, bahwa bagaimana kita mengumpulkan menghentikan penyimpanan data pribadi ya. Jadi kalau misalkan tidak akurat atau apa itu ini perlu dicegah gitu ya. Jadi bagaimana penggunaan data pribadi tersebut. Jadi termasuk bagaimana algoritmanya yang dipakai itu ada sendiri. Jadi di fair information practice. Jadi nggak sembarangan menyebar data pribadi.
Nah, kemudian yang terkait dengan privasi itu adalah IoT. Jadi seperti saya katakan tadi, your phone is not your phone right now. So di sini IoT ya, HP kita itu sebenarnya termasuk part of IoT juga. Jadi bagaimana kemampuan diartikan menghubungkan objek-objek yang cerdas gitu ya, berinteraksi dengan objek lain dengan melalui jaringan internet. Nah, kan HP kita sudah. Nah, ini kadang dengan adanya IoT ini privacy kita tuh nggak ada ya. Jadi kita bisa lihat ya masalah sebenarnya di ini ada user privacy gitu ya. Kita gampang di localization, profiling, access control gitu. Kemudian ada data mining privacy. Jadi pada saat kita sudah dianalisis itu juga banyak sekali permasalahan di sana ya. Jadi kalau kita lihat di teknologinya misalnya RFID kita bisa ketahui ini ada wireless sensor, cloud computing, banyak hal di sana yang terkait dengan privacy di IoT. Nah, apa saja bagaimana cara kita framework IoT apa yang menunjang preserve dari privacy. Jadi misalkan contohnya di sini openness transparansi. Jadi konsumer kita sebagai konsumen itu harus tahu bahwa data kita tuh diambil. Ini kita harus ada transparansi. Ada misalkan kita ada di Play Store harus ada kebijakannya, policy-nya seperti apa. Kemudian ada identity privacy. Jadi kemampuan bahwa bagaimana supaya kita tidak bisa di-track gitu ya. Jadi identitas kita siapa itu nggak perlu di-track. Jadi misalkan ini orang ini posisinya di sini, orang ini dengan itu tidak bisa. Kemudian temporal location privasi, ya, ini termasuk pada saat kita sedang berada di tempat mana gitu itu tidak bisa di track, query privacy dan seterusnya. Jadi ini yang terkait IoT. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.